Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kuliah ke-10 itu membahas perkembangan media internet, ya. Eh, Artinya media internet ini adalah media online, ya, yang Anda harus tahu seperti apa eh, teknologi media internet, ya, unsur-unsur dari teknologi sehingga kita bisa berkomunikasi, ya, melalui media internet sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan internet? Yaitu sekumpulan jaringan yang berskala global dengan mekanisme kerja elektronik, sehingga masing-masing jaringan terhubung satu dengan lainnya, berkomunikasi menggunakan protokol-protokol tertentu seperti transmission, ya, dari kontrol protokol dan internal protokol. Nah, dari waktu ke waktu jaringan internet ini tersebar di berbagai belahan dunia, itu menghubungkan jaringan-jaringan yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, internet itu sebagai media komunikasi berfungsi bagi setiap pengguna internet untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Media pertukaran data yang menggunakan email, ya, newsgroup, FTP dan WWW, World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Nah, internet ini media untuk mencari informasi atau data, ya, sesuai dengan perkembangannya yang semakin pesat, sehingga menjadikan situs web sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Memperoleh informasi yang mudah, ya, dengan melalui media internet ini, sehingga manusia lebih mengetahui apa saja yang sedang terjadi. Nah, internet ini digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, ya, bisa bertransaksi, ya, berbisnis secara online dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu lagi kita menuju ke tempat penawaran ataupun penjualan konvensional. Perkembangan media internet, Anda harus mengetahui muncul perkembangan awal dari internet itu seperti apa, ya. Dimulai dari adanya satelit dari pihak Soviet yang sudah canggih, yang menggunakan internet, sehingga membuat seperti negara Amerika Serikat itu, ya, saling bersaing dengan ketat. Nah, pihak AS terburu-buru misalnya ingin membentuk yang namanya proyek ARPA. Nah, maka Amerika Serikat waktu itu menciptakan internet karena untuk mendukung kekuatan militer dari Amerika Serikat. Nah, saat itulah perkembangan internet, ya, semakin uh, berkembang dengan pesat. Nah, perkembangan internet itu terkait dengan nuklir. Nah, tahun 62 misalnya dari Paul, kan, saat itu mulai mendapati proyek kerja atau kesempatan mempelajari tentang mengendalikan setiap serangan musuh. Jadi ini kaitannya dengan apa namanya itu, kemiliteran, ya, dalam penggunaan internet. Nah, kemudian ada upaya yang dilakukan dinamai desentralisasi, di mana ketika terjadi serangan mendadak atau tiba-tiba, sehingga pihak militer AS dapat mewaspadai akan kejadian tersebut dan dapat melakukan serangan balasan. Nah, ini internet digunakan untuk kepentingan militer. Nah, kemudian ada pendapat Baron juga sebagai ide yang brilian,
di mana harus dibuat pengembangan protokol agar memudahkan berkomunikasi yang terhubung ya setiap komputer dalam sebuah jaringan. Nah, ada misi, visi dari mereka yang mencapai ya penandatanganan kontrak Apranet antara ARPA dan BBN pada tahun 68 sehingga akhirnya mereka berhasil menghubungkan 4 titik lokasi. Nah, dari internet ini kita bisa mengetahui atau bisa membantu orang untuk mengirimkan informasi atau data melalui email. Nah, seperti apa email? Email itu dimulai ada penandatanganan dari pihak APRA, ya, dibentuknya APRANET tadi tahun 68 sehingga meluncur program komunikasi yang disebut dengan email. Nah, pembuatan program ini karena sebuah tujuan, yaitu tadi karena misi dan menjalankan misi dan visi dan misi dari institusi militer, ya, baik itu juga di bidang pendidikan. Nah, tahun 71 berhasil mengirim email kepada Ray yang berbunyi Twilop ya, Twilop. Nah, ini berhasil membuat sebuah tulisan lewat email kepada Ray. Pria ini membuat olahan atau rancangan baru ya, membuat sebuah lambang ya, lambang untuk email. Maka ya, dari itu APRA menjadi DARPA. Kemudian APRANET berhasil mengendalikan New York Control dan protokol. Nah, selain NCP dapat dipakai sebagai transfer data, NCP juga dapat digunakan menghubungkan komputer induk dan komputer yang lain. Nah, lahirnya TCP dan IP itu perkembangan internet tak lantas berhenti begitu saja setelah muncul program email. Namun ada penemuan terbaru yang dinamai dengan protokol TCP dan IP yang diketuai oleh Vincent ya. Nah, tahun 70 sampai tahun 80 protokol ini digunakan sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk jaringan yang lebih luas. Nah, kelahiran dari TCP dan IP ini selain digunakan sebagai penghubung antar komputer, dapat digunakan mentransfer sebuah data ke komputer yang lain sebagai bentuk komunikasi. Nah, kemudian keberhasilan dari TCP dan IP itu tidak berhenti sehingga dengan munculnya protokol ini ya, kemudian muncul Ethernet tahun 76 dibangun atau dimunculkan oleh Dr. Robert yang berfungsi sebagai alat kabel mengirimkan data yang sangat cepat ya. Maka dari itu ada kelahiran yang dinamai Satnet di mana jaringan pengiriman email dapat tersalurkan dengan baik. Itu bisa diuji coba oleh Ratu Inggris. Nah, kemudian sejarah tercatatnya IRC ini, perkembangan internet tak hanya sampai ditemukan APRANET, kemudian dimulai penemuan oleh Jarko yang bernama IRC, yaitu jaringan komputer yang semakin meluas, hampir 100.000 komputer dan mengalami peningkatan terus setiap tahun. Nah, kemudian browser. Jadi teknologi pendukung dari internet itu selain email, kemudian brosur, ya. Browser ya maksudnya tak henti dalam sejarah perkembangan internet. Nah, muncul browser tim dari Berners-Lee dalam menciptakan World Wide Web-nya atau dikenal dengan WWW ya, untuk menghubungkan komputer dalam suatu jaringan.
Tak hanya dalam bidang militer Amerika menggunakan internet sebagai browser atau lainnya, pada zaman kini sudah digunakan oleh semua masyarakat di negara kita masing-masing untuk kepentingan baik itu individu maupun kepentingan suatu lembaga atau organisasi. Adapun teknologi jaringan internet bisa diketahui ya saat ini di mana kemajuan teknologi di Indonesia yang semakin berkembang pesat ya, di adanya jaringan internet yang terhubung di rumah, di lingkungan sekitar kita, mudah diakses dengan cepat, termasuk di dalamnya ketika ingin membuka situs-situs dalam sebuah internet itu akan memudahkan dari semua pihak, baik itu individu maupun lembaga. Nah, untuk itu produk yang ada juga semakin mudah ya dalam menawarkan teknologi yang serba cepat ini yang disebut dengan internet. Kemudian perkenalan mikrotik salah satunya juga produk yang sangat populer untuk diperbincangkan. Produk ini digunakan dari setiap perusahaan ya, baik itu cyber sebagai media dalam skala kecil, tengah, besar. Kemudian dalam pengolahan jaring internet ini meliputi di dalamnya kapasitas-kapasitas yang bisa ditinjau dari segi kualitas jaringan. Nah, program produk mikrotik di Indonesia ini cepat berkembang karena ragamnya menarik, termasuk di dalamnya karena kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan ya, baik itu di rumah. Kemudian kita juga dapat mengakses sesuai jumlah anggota yang ada di dalam suatu keluarga. Kemudian dari internet ini teknologi pendukungnya yaitu ada Global Village ya. Nah, konsep Global Village ini merupakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat semua orang dapat mengakses dengan cepat dan akurat. Nah, di sini informasi yang belum kita ketahui sebelumnya bisa kita akses dengan mudah. Dengan bantuan internet inilah informasi yang tersebar sangat terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Jadi seseorang yang bernama Marshall McLuhan membuat sebuah prediksi tentang global village ini yang benar-benar akurat dan sangat terbukti. Nah, kemudian dilanjutkan dengan adanya penemuan dari di desa global ya, tidak ada yang namanya batas waktu dan tempat, yang memang benar-benar terlihat jelas kecanggihan teknologi dari internet ini karena dapat membuat informasi yang dapat berpindah dalam skala waktu yang singkat dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Nah, apa manfaat dan pengaruh internet dalam masyarakat dan industri media? Manfaat dan pengaruhnya di mana masyarakat menilai tiap budaya itu kan berbeda-beda. Ya, banyak orang ya, khususnya dari pedesaan menilai bahwa mengakses internet ini sangat dilarang karena cenderung nilai dari penggunaan internet ini bisa berpengaruh negatif ya dibanding positif. Nah, maka dari itu dalam menggunakan internet sebenarnya tergantung dari pengguna internet itu sendiri ya. Karena apa? Ya, internet ini bisa memudahkan setiap orang sehingga orang selagi butuh baik itu secara personal maupun lembaga itu bisa cepat mendapatkan informasi, mengolah data dengan internet. Nah, itu positifnya. Nah, tetapi kalau negatifnya, nah itu Anda harus betul-betul memfilter ya dari konten-konten yang didapat dengan menggunakan internet. Jadi hal-hal yang penting maupun yang butuh
itulah yang bermanfaat bisa kita akses melalui internet ya untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan untuk lembaga terkait dengan data yang digunakan ya untuk penyebar informasi, sehingga internet itu sangat penting ya. Digital divide dan information superhighway. Apa yang dimaksud dengan digital divide? Yaitu divide kesenjangan yang terjadi dalam sebuah keluarga, di dalam masyarakat itu sendiri, yang dinilai kesenjangan dalam menggunakan atau memanfaatkan telematika, sehingga setiap negara sangat berbeda dari segi penggunanya. Nah, dengan berkembangnya teknologi ya sangat membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, digital ini berarti suatu kesenjangan digital yang terjadi di negara kita yang mungkin untuk membentuk sebuah kelompok seperti tua dan muda ya. Jadi kelompok tua, kelompok muda, remaja, kota dan pedesaan. Sehingga memungkinkan terjadinya jurang pemisah antara kelompok tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam hal komputer dengan perangkat lainnya. Information superhighway itu adalah sebuah media yang memungkinkan digunakannya kecepatan sebuah informasi yang disampaikan melalui data yang berupa film, video ya. Nah, ini dapat dinilai manfaat dan information superhighway ini seperti kecepatan dalam penyampaian informasi yang tersebar ya sebagai media hiburan ya untuk kita dapat berekspresi sesuka hati kita ya, dan tentunya biaya segi keekonomiannya itu menjamin bisa menjamin dari apa yang sudah kita gunakan dan kita butuhkan. Nah, kemudian teknologi pendukung dari internet ini juga disebut juga dengan website atau www, penamaan dan pengalamatan HTTP. Seperti apa alamat dari komputer itu sendiri? Tentunya kalian sering mendengar istilah URL dong. Apa sih itu? URL kependekan dari Uniform Resource Locator, merupakan suatu lokasi tujuan internet. Misalnya alamat situs, email, dapat diakses dan ditampilkan. Nah, dari bentuk umum dari alamat internet yang sering kita dengar dengan sebutan situs internet ya. Nah, penamaan dan pengalamatan HTTP dan www itu bisa dengan HTTP ya, kode jenis layanan di internet, www kode jaringan global, nama situs, pemilik situs, .com. Seperti saya misalnya punya email misalnya Agustin @ Unida .id ya, ICID, atau misalnya .com. Nah, dengan komunikasi email ya atau surat elektronik ini disingkat surel, itu adalah merupakan fasilitas internet untuk keperluan pengiriman berita, surat menyurat, dan dokumen dalam bentuk data elektrik file, termasuk jasa kartu ucapan elektronik. Surat elektronik itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum ya sejak tahun 80-an. Mempunyai kelebihan diantaranya nyaman, cepat, mudah, murah, global, multiple sign. Macam-macam email itu bisa Anda lihat, yaitu misalnya hotmail.com, ya email.com, gmail.com gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ada popmail, ada email forwarding, ada email berbasis web. Popmail itu kepanjangan dari Post Office Protocol version 3
ya. Kelebihannya menghemat biaya karena dapat dibaca secara offline. Kekurangannya tidak dapat dicek email yang masuk ya di sembarang tempat. Kalau email forwarding, email ini bersifat sebagai perantara. Jenisnya memerlukan waktu lama untuk bisa sampai ke alamat tujuan tanpa disadari oleh pengirimnya. Nah, kemudian email berbasis webmail. Webmail ini situs atau website yang menyediakan fasilitas email seperti Yahoo, email, Google Mail, email address, kemudian alamat email, alamat yang membuat suatu email pada website penyedia email. Nah, manfaatnya apa? Dapat mengirim surat kepada beberapa orang sekaligus dengan isi berita yang sama, mengirim lembar dokumen dalam jumlah banyak tanpa harus dicetak. Kemudian dapat menampung pesan, saran, dan pertanyaan dari publik, fleksibel karena email dapat dikirim, diterima, atau dibaca saja, dan kapan saja, di mana saja. Dapat dijadikan sebagai ajang diskusi, kartu ucapan, kemudian dipakai juga untuk mengakses informasi tertentu di internet. Nah, kemudian kita lanjutkan ke media jejaring sosial. Apa itu media sosial? Sebuah media online dengan para penggunanya yang mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi, meliputi blog ya, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual ya. Jadi blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan masyarakat di seluruh dunia. Nah, ini ada menu pendapat Kaplan dan Highland 6 media sosial, jenis media sosial, proyek kolaborasi, website ya, usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun meremove konten-konten yang ada di website. Bisa itu contohnya Wikipedia, blog, dan microblog. User lebih bebas juga dalam mengekspresikan sesuatu di blog. Contohnya Twitter, kemudian konten bisa video, e-book, gambar, itu contohnya YouTube. Dan situs jejaring sosial. Kemudian aplikasi yang mengisikan user bisa menghubungkan informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto, contohnya Facebook, Virtual Game World ya. Itu ada aplikasi lingkungan 3D, user bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata, contohnya game online. Nah, ini nih, game online ini lagi banyak menjadi polemik ya. Banyak orang tua yang resah dengan anak-anaknya yang selalu asik dengan bermain game online ya. Dan itu banyak usulan-usulan untuk pemerintah turun langsung ya untuk yang menghapus aplikasi game online ini, karena yaitu tadi meresahkan orang tua karena anaknya selalu memanfaatkan waktunya tuh lebih banyak dengan bermain game online yang tentunya bisa mengurangi kreativitas dan inovatif ya dari hal yang lain, terutama berpengaruh pada motivasi untuk belajar. Nah, virtual social world itu juga seolah-olah berada di dunia virtual. Nah, dunia virtual ini penggunanya juga merasa hidup di dunia virtual seperti virtual game worlds ya, berinteraksi dengan yang lain. Namun virtual social world ini lebih bebas, lebih ke arah kehidupan. Contohnya apa ini ya? Contohnya
second life begitu. Nah, apa sih ciri-ciri dari medsos? Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang, contohnya melalui SMS atau internet, ya. Eh, Pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Kemudian penerima pesan menentukan waktu interaksi. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Yang belum jelas dan belum paham, sharing, diskusi, kita saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari perkembangan teknologi media internet ini kita bisa mendapatkan manfaat, ya, terutama yang positifnya. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi media internet yang semakin canggih dan pesat, ya, baik itu manfaatnya yang positif, bahkan kita akan berusaha untuk meminimalkan dari sisi negatif penggunaan internet. Terima kasih, dengan ucapan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.